Selamat berjumpa kembali pada software CATIA. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi Sketcher Design yang pertama. Berarti kita akan bahas tentang Sketcher Design yang kedua. Dan ini merupakan lanjutan dari perintah-perintah pada materi Sketcher yang sudah kita bahas sebelumnya. Berikut akan kita perkenalkan perintah-perintah untuk Sketcher Design 2 yang akan kita bahas satu persatu sebagai berikut. Pertama sekali yang kita bahas pada materi Sketcher Design 2 ini adalah perintah point. Perintah toolbar point digunakan untuk menggambar titik-titik sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Pada toolbar point ini ada beberapa buah toolbar lagi. Kalau kita lihat ada sebanyak 5 toolbar yang fungsinya adalah tetap menggambar sebuah titik atau menggambar titik-titik. Berikut akan kita bahas satu persatu dari kelima toolbar ini. Yang pertama adalah toolbar point, dan toolbarnya seperti ini. Toolbar ini digunakan untuk menggambar titik secara langsung dengan cara mengklik atau memilih di sembarang tempat yang diinginkan. Ya, jadi untuk toolbar point ini caranya cukup klik saja toolbarnya, lalu kita klik di layar gambar sembarang. Perintah menggambar titik dengan opsi point by clicking, posisinya di kanan bawah. Ya, jadi point by clicking cukup kita lakukan pengklikan toolbar, lalu kita klik pada posisi sembarang yang kita inginkan. Ya, sehingga terbentuklah sebuah titik. Dan jika titik ini kita constraint, ya tentunya kita harus menentukan jaraknya terhadap sumbu horizontal, atau kita istilahkan ini jarak vertikal gitu ya. Kemudian kita klik lagi terhadap sumbu vertikal. Ya. Jadi kalau misalnya diinginkan 70, kemudian ini misalnya 75, ya maka titik kita sudah terconstraint. Demikian penggunaan perintah menggunakan toolbar point by clicking. Berikut akan dibahas tentang perintah menggambar titik atau menggambar poin, yaitu menggambar titik dengan toolbar point by using coordinate. Toolbar ini digunakan untuk menggambar titik dengan cara menentukan posisi titik koordinatnya. Jadi setelah kita klik toolbar point by using coordinate, maka akan muncul kotak dialog point definition seperti ini. Jika kita berikan H di sini 20, kemudian V 15, lalu kita okekan, maka akan terbentuklah sebuah titik yang berjarak 20 terhadap sumbu vertikal, kemudian berjarak 15 terhadap sumbu horizontal. Ya, inilah penggunaan perintah toolbar point by using coordinate. Pada tampilan CATIA, perintah untuk menggambar titik dengan opsi atau toolbar point by using coordinate, posisinya di sini. Kita klik. Ya, maka muncul di sini kotak dialog point definition. Jadi posisi tersebut sejajar dengan arah horizontal, kita misalkan 45, terhadap vertikal kita misalkan 50. Lalu kita okekan. Ya, sehingga akan terbentuklah sebuah titik yang berjarak 45 sejajar sumbu horizontal, 50 sejajar sumbu vertikal. Demikian penggambaran titik dengan menggunakan opsi toolbar point by using coordinates.
Selanjutnya kita akan menggambar titik dengan menggunakan toolbar Equidistant Point. Toolbar ini fungsinya adalah untuk menggambar titik dalam jumlah yang diinginkan pada suatu objek. Dan di garis ini ada sebuah titik. Kemudian kita ingin menggambar atau memperbanyak titik tersebut sepanjang garis yang ada ini. Jadi setelah kita klik toolbar Equidistant Point, maka muncul kotak dialog Equidistant Point Definition. Lalu kita berikan new point-nya 3 misalnya. Lalu setelah kita berikan 3, lalu kita okekan, maka akan terbentuklah 3 buah titik, yang mana titik pertama tadi terhitung. Sehingga angka 3 di sini adalah merupakan total titik yang terbentuk. Dan di sini bisa kita lihat kalau panjang dari garisnya 36, maka karena titiknya ada di sini 3, maka jaraknya masing-masing titik adalah 9. Ya, demikian untuk penggunaan perintah toolbar Equidistant Point. Pada tampilan CATIA, perintah untuk menggambar titik dengan opsi Equidistant Point posisinya di sini. Ya, jadi kita gambar terlebih dahulu sebuah garis. Ya, garis yang kita gambar adalah seperti ini. Panjangnya 110 misal, kemudian kemiringannya 30. Kemudian kita akan meletakkan 10 buah titik di antara garis ini. Jadi kita klik Equidistant Point, kemudian kita klik garisnya. Ya, sehingga di sini terbentuk 10 buah titik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10 buah titik. Lalu kita okekan. Ya, sehingga jarak masing-masing titik, kalau tadi panjang adalah 110, maka jarak masing-masing titik adalah 10 mm. Ya, demikian penggunaan perintah Equidistant Point. Seterusnya, masih dalam menggambar titik. Kali ini kita akan menggunakan perintah toolbar Intersection Point. Toolbar ini fungsinya adalah digunakan untuk menggambar titik pada 2 buah objek yang saling berpotongan. Jadi awal-awal sekali harus ada 2 buah objek yang saling berpotongan. Misalnya di sini yang berpotongan adalah 2 buah garis. Sehingga kalau kita klik toolbar Intersection Point, maka kita cukup mengklik garis pertama dan garis kedua, sehingga nanti akan terbentuk sebuah titik yang terletak pada perpotongan dari kedua garis tersebut. Ini penggunaan perintah toolbar Intersection Point. Perintah untuk menggambar titik dengan opsi yang keempat, yaitu Intersection Point. Posisi dari toolbarnya adalah di sini. Ya, jadi karena kita ingin menggambar sebuah titik dari intersection, maka sebelumnya harus ada 2 buah objek yang saling berpotongan terlebih dahulu. Misalnya objek tersebut adalah seperti ini. Ya, jadi kita inginkan untuk menggambar sebuah titik yang mana titik tersebut berada pada perpotongan dari kedua garis ini. Kita klik Intersection Point. Ya, lalu kita klik garis pertama, klik garis kedua. Ya, sehingga terbentuk 1 buah titik yang terletak tepat pada perpotongan kedua buah garis tersebut. Demikian penggunaan perintah Intersection Point. Selanjutnya kita akan menggambar titik dengan menggunakan toolbar Projection Point. Toolbar ini digunakan untuk memproyeksikan titik pada suatu objek. Misalnya bisa kita lihat di sini ada
sebuah garis dan satu buah titik. Kemudian kita ingin memproyeksikan titik ini terhadap garis. Jadi namanya jika diproyeksikan selalu tegak lurus. Nah, sehingga setelah kita klik toolbar projection point, kita klik titik, kemudian kita klik garis, sehingga terbentuk nanti sebuah titik berada pada garis. Dan kalau kita hubungkan titik pertama dengan titik yang kedua ini, dan jika membentuk sebuah garis, maka garis yang terbentuk ini nanti tegak lurus dengan garis yang awal. Ini penggunaan perintah toolbar projection point. Aplikasinya di CATIA bisa kita lihat sebagai berikut. Perintah menggambar poin dengan opsi projection point, posisinya adalah paling kanan seperti ini. Jadi jika diinginkan memproyeksi sebuah titik, ya tentunya kita gambar dulu sebuah garis. Ya, misalnya garis yang kita gambar adalah ini. Kemudian kita misalkan ada sebuah titik lagi pada posisi ini. Jadi kita inginkan titik ini kita proyeksikan pada garis yang sudah kita gambar ini. Ya, namanya proyeksi, pastinya titik ini kalau kita tarik nanti sebuah garis, maka garis tersebut pasti tegak lurus dengan garis yang sebagai tempat proyeksinya. Jadi kita klik di sini toolbar projection view point. Kita klik. Ya, lalu kita klik titiknya. Kemudian kita klik garis tempat proyeksinya. Ya, sehingga muncullah di sini sebuah titik, yang mana titik ini adalah hasil proyeksi dari titik yang pertama. Demikian penggunaan menggambar titik dengan option projection. Berikut kita akan masuk pada perintah yang lain setelah kita menggambar titik. Perintah yang kita bahas adalah toolbar operation. Pada toolbar operation bisa kita lihat di sini ada 5 buah toolbar utama, dan kita bahas toolbar-toolbar yang secara umum sering kita gunakan nantinya. Jadi toolbar operation ini adalah toolbar-toolbar untuk memberi kelengkungan pada objek 2 dimensi, kemudian memotong bagian objek 2 dimensi, bisa juga mencerminkan objek 2 dimensi. Berikut pembahasan satu persatu secara detail. Yang pertama, penggunaan perintah toolbar corner. Toolbar corner digunakan untuk memberikan jari-jari atau kelengkungan pada sebuah sudut yang dibentuk oleh 2 buah objek. Jadi kalau misalnya ada sebuah rectangle seperti ini, jadi bila kita inginkan ada kelengkungan di sini atau corner, maka toolbar corner ini kita gunakan untuk melakukan pembuatan bentuk lengkungan ini, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini penggunaan perintah toolbar corner. Berikut aplikasinya dalam CATIA. Perintah corner pada tampilan CATIA untuk keadaan seperti ini belum kelihatan. Jadi untuk mengeluarkannya, kita klik tanda panah 2 ke bawah ini. Jangan dilepas mouse-nya, tarik ke atas. Iya. Nah, ternyata di sini sudah muncul toolbar-toolbarnya. Inilah toolbar-toolbar operation. Kali ini kita akan menggunakan perintah corner. Jadi sebelumnya untuk menggambar atau menggunakan perintah corner harus ada objek yang hendak kita corner atau kita beri kelengkungan padanya. Kita misalkan gambar yang kita mau beri kelengkungannya adalah sebuah rectangle sebagai berikut.
Ya, gambar segi 4 ini kita akan berikan fillet pada ujung-ujungnya. Jadi kita klik corner, kita klik garis pertama, kemudian kita klik garis kedua yang bertindak sebagai pasangannya. Setelah itu kita posisikan sebuah titik sebagai peletakan corner. Kita klik di sini misalnya. Ya, lalu kita yes. Ya, maka kita tarik ke posisi tertentu untuk meletakkan ukuran. Jadi jika diinginkan jari-jari dari segi 4 kita ini, misalnya lah kita katakan 4. Jadi tinggal kita ketikkan 4 lalu kita okekan. Ya, demikian juga untuk yang sebelah kiri. Ya, di sini juga kita misalkan 4. Yang kanan. Ya, ini pun 4. Terakhir. Ya, ini juga kita misalkan 4 mm. Ya, demikian untuk menggambar rectangle yang membuat keempat ujung dari rectangle tersebut menjadi terfillet atau tercorner. Demikian penggunaan perintah corner. Perintah kedua adalah menggambar bentuk chamfer, yaitu penggunaan perintah toolbar chamfer. Toolbar ini digunakan untuk membentuk atau memberikan bentuk chamfer pada sebuah objek yang bersudut. Kalau pada corner tadinya membentuk lengkungan, kalau pada chamfer akan membentuk chamfer atau bagian ujung yang terpotong. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah rectangle, maka kalau kita gunakan toolbar chamfer, maka nanti akan terbentuk hasil chamfernya seperti ini. Cara melakukannya nanti adalah kita klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian kita klik titik ketiga di sini atau DP3 sebagai penarikan pembentukan chamfer. Aplikasinya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Perintah chamfer pada tampilan CATIA, toolbarnya adalah ini. Ya, jadi sebelum kita lakukan penchamferan, maka harus ada objek yang hendak kita chamfer terlebih dahulu. Ya, misalnya objek tersebut adalah seperti ini. Ya, sekarang kita akan melakukan proses penchamferan pada dua buah pojok dari rectangle kita ini. Jadi perintah ini biar tidak mengklik berulang-ulang, jadi kita double klik saja. Lalu kita klik garis pertama, klik garis kedua. Lalu kita posisikan, ya sebenarnya dimanapun gak ada masalah, karena kita akan mengatur kembali ukurannya yang sesuai dengan keinginan kita. Yes, yes, ya. Maka di sini bisa kelihatan. Ya, kemiringan daripada chamfer kita ini 45 derajat, kemudian panjang total ininya adalah 90, panjangnya adalah 9 mm. Ya, jika diinginkan ada perubahan, maka tinggal kita ketikkan saja sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya 5. Jadi sisi miring dari chamfernya adalah 5 mm. Kemudian untuk menchamfer yang satunya lagi, ya, untuk menchamfer yang satunya lagi, di sini bisa kita pilih opsi-opsi yang lain. Ini ada opsi-opsi. Kalau yang aktif sekarang ini opsi dengan menentukan besar sudut dan panjang dari sisi miringnya. Nah, jadi jika kita inginkan arahnya first and second line, artinya menentukan arah vertikal dan horizontal, maka kita klik ini. Ya, setelah kita klik, kita letakkan di posisi yang kita inginkan, maka tampilannya seperti ini. Ya, jika diinginkan panjang yang di atas adalah 6, sedangkan yang di bawah adalah 5, lalu kita okekan.
Ya, jadi ini penggunaan chamfer dengan opsi angle dan distance, resultant distance ya, atau jarak sisi miring. Sedangkan opsi yang satunya lagi arah horizontal dan arah vertikal. Jadi penggunaan opsi chamfer ini kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, demikian untuk penggunaan perintah chamfer. Selanjutnya kita masuk pada perintah yang berikut adalah perintah toolbar relimitation. Toolbar ini terdapat lagi, atau pada toolbar ini terdapat lagi beberapa buah toolbar, dan berikut akan kita bahas satu per satu. Yang mana toolbar yang terdapat di dalamnya adalah seperti ini, ada 5 toolbar yang lain. Ini akan kita bahas satu per satu. Yang pertama yang kita bahas adalah toolbar trim. Toolbar trim fungsinya adalah untuk memotong bagian objek yang ada pembatasnya. Jadi kalau misalnya objek pertama seperti ini, maka nanti DP1 atau pengklikan pertama itu sebagai pembatas, artinya yang dipertahankan. Sedangkan kalau kita klik DP2 di posisi ini, maka nanti bagian ini akan terbuang, sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Bagian DP2 dari awal ini sampai DP2 akan terhapus. Demikian juga seterusnya, kalau misalnya DP1 di sini pengklikan pertama adalah bagian yang dipertahankan, sedangkan kalau kita klik di sini DP2, maka nanti bagian ini akan terhapus, sehingga hasilnya nanti seperti ini. Ya, ini penggunaan perintah toolbar trim. Aplikasinya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Pada tampilan CATIA, perintah trim posisinya di sini ada beberapa opsi yang terdapat padanya. Ya, jadi untuk menggunakan perintah trim harus ada objek terlebih dahulu yang hendak kita potong nantinya. Misalnya objek tersebut adalah seperti ini. Ya, jadi penggunaan perintah trim di sini perlu kita perhatikan dengan baik. Dari gambar toolbarnya saja bisa kita lihat, kalau dia berpotongan seperti ini, berarti kita ingin membuang dua bagian dari garis yang tidak kita perlukan. Jadi kita klik trim. Jika kita ingin membuang garis yang ini dan yang bawah, dan yang ini yang tertinggal, maka kita klik garis ini. Kemudian kita klik lagi garis yang ini. Ya, sehingga dua buah bagian objek yang lain terbuang, sedangkan dua yang lainnya tertinggal atau berada pada posisi yang tetap, tetapi pasangannya sudah hilang atau terbuang. Demikian penggunaan trim. Seterusnya kita akan menggunakan perintah toolbar break. Simbolnya seperti ini. Toolbar ini digunakan untuk memotong atau memisah bagian objek menjadi dua bagian dengan cara mengklik posisi objek dan memilih pembatasnya. Aplikasinya bisa kita lihat berikut ini. Misalnya di sini ada sebuah garis. Kemudian kita ingin membreak atau memotong atau membuang ya bagian dari objek ini. Sehingga nanti setelah kita klik toolbar break, kita klik titik 1 di sini, kita klik titik 2 di sini, maka nanti bagian ini akan terbuang. Sehingga yang tertinggal nanti adalah garis yang bawah dan garis yang atas terbagi dua. Ini penggunaan perintah toolbar break. Perintah break pada tampilan CATIA posisinya di sini. Ya, jadi sebelum kita lakukan perintah break harus ada objek yang hendak kita break. Kali ini kita akan membreak sebuah garis, yang mana gambar garis tersebut misalnya adalah seperti ini. Ya, sekarang kita ingin membuang bagian garis sebelah atas sampai batas tertentu yang kita pilih. Jadi kita klik break, kita klik posisi atas,
Lalu kita klik pada posisi pembuangan yang kita inginkan, misalnya di sini. Ya, lalu kalau kita perhatikan tidak ada perubahan apa-apa. Padahal sebenarnya garis kita ini sudah terdiri dari 2 buah garis. Ya, bisa kita lihat kalau kita klik satu garis, maka garis yang satunya lagi tidak terpilih. Jadi kalau ini kita delete, maka garis tersebut akan terhapus. Ya, demikian penggunaan perintah break pada CATIA. Berikutnya kita akan membahas perintah toolbar yang tidak kalah penting, yaitu toolbar tentang quick trim. Toolbar ini digunakan untuk memotong bagian objek dengan cepat sampai batas yang ada. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, kalau kita gunakan toolbar quick trim dan kita pilih DP1 ini, maka otomatis garis sepanjang sini ke pembatas ini akan hilang. Ya, itu penggunaan perintah quick trim. Sehingga nanti gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita nanti ingin memotong bagian ini, membuang, maka cukup kita klik tombol atau toolbar quick trim, lalu kita pilih garis ini, maka otomatis garis ini akan terbuang, sehingga yang tertinggal nanti hanya 2 saja. Untuk aplikasi di CATIA bisa kita perhatikan berikut ini. Pada CATIA, perintah untuk menggunakan opsi quick trim posisinya ada di sini. Jadi sebelumnya harus sudah ada dulu objek yang hendak kita trim. Misalnya adalah gambar seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan perintah quick trim. Ya, diklik. Ya, jadi perintah quick trim ini jauh lebih simpel daripada perintah trim. Jadi di sini tinggal kita klik saja bagian-bagian yang hendak kita buang. Misalnya bagian yang hendak kita buang itu adalah ini satu. Ini yang kedua. Ya, ini kita double klik biar pemilihan kita nggak berulang-ulang. Kita klik. Klik lagi yang ini. Kemudian bagian ini juga hendak kita buang. Jadi tinggal kita klik saja ya. Inilah penggunaan perintah quick trim. Ya, jadi penggunaan perintah quick trim sepertinya lebih simpel dibandingkan dengan penggunaan perintah trim. Demikian penggunaan perintah quick trim. Berikut kita perkenalkan perintah toolbar close. Toolbarnya seperti ini. Toolbar ini digunakan untuk menggambar objek, khususnya busur, menjadi objek tertutup, menjadi sebuah lingkaran. Jadi kalau misalnya awal-awal sekali ada sebuah busur seperti ini, dan kita ingin membuat busur ini berubah menjadi sebuah lingkaran, maka kita klik toolbar close. Setelah itu kita klik garis dari busur, maka otomatis busur tersebut akan terbentuk atau akan membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Aplikasinya pada CATIA bisa kita lihat sebagai berikut. Perintah close pada tampilan CATIA posisinya masih pada posisi kawanan trim. Ya, ini dia perintah close. Jadi awal-awal sekali harus ada terbentuk sebuah objek yang posisinya terbuka. Ya, kita misalkan gambar yang hendak kita close adalah sebuah busur yang gambarnya seperti ini. Ya, dan kita ingin menutup busur ini sehingga pada akhirnya nanti akan terbentuk sebuah lingkaran karena sudah tertutup. Jadi kita klik toolbar close. Ya, lalu tinggal kita klik saja busur yang ada. Ya, sehingga sekarang akan terbentuk sebuah lingkaran dari busur yang kita pilih tadinya. Demikian penggunaan perintah close. Seterusnya kita akan menggunakan perintah toolbar complement. Complement itu lawan dari. Toolbar ini digunakan untuk menggambar pasangan busur yang ada dengan meniadakan busur sebelumnya. Jadi lawan dari busur yang sebelumnya
itu akan terbentuk dan busur yang lama akan terbuang. Jadi dalam kasus ini kita ambil ilustrasi. Misalnya ada busur seperti ini. Ya, jadi kalau busur ini kita hubungkan, maka akan terbentuk menjadi sebuah lingkaran apabila terbentuk di sini busur seperti ini lagi kondisinya. Jadi karena kita gunakan toolbar komplement, maka bagian busur ini nanti yang terbentuk, sedangkan bagian yang awal ini akan hilang. Sehingga setelah kita klik toolbar komplement, kita klik garis busur, sehingga nanti akan terbentuk hasilnya seperti ini. Jadi yang terbentuk nanti adalah lawannya atau pasangannya. Ya, aplikasinya pada CATIA bisa kita lihat sebagai berikut. Pada tampilan CATIA, perintah komplement posisinya seperti ini. Jadi pengertian komplement seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah menghasilkan atau menampilkan objek yang merupakan lawan dari objek yang tersedia atau yang sudah ada. Jadi di sini harus ada terlebih dahulu sebuah objek. Kita misalkan objek tersebut adalah sebuah busur seperti ini. Ya, jadi kalau kita gunakan perintah komplement, kita klik komplement. Ya, lalu kita klik busurnya, perhatikan perubahan yang terjadi. Ya, maka akan yang terbentuk atau yang terbentuk adalah lawannya. Ya, inilah penggunaan perintah komplement pada CATIA.